Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabrina Putri Feryana dari kelas 4 Teknik Informatika 3B dengan NPM 1184 kasus 94. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertama dari sistem tersebar atau terdistribusi. Apa itu sistem tersebar? Sistem tersebar atau bisa disebut juga sistem terdistribusi merupakan suatu sistem yang terbagi menjadi beberapa komponen yang digunakan secara bersamaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam sistem tersebar atau terdistribusi ini, setiap komponennya saling berinteraksi secara sistematis dan teratur untuk mendistribusikan data, informasi, objek, dan layanan dari dan kepada user yang ada di dalamnya. Infrastruktur utama sistem terdistribusi yaitu jaringan, hardware, software, dan pengguna yang ada di dalamnya. Tujuan sistem tersebar yang pertama yaitu mengatasi bottleneck ini, misalnya nih di mana ada tumpukan pekerjaan pada suatu terminal. Nah, itu dapat didistribusikan ke terminal-terminal yang lain. Yang kedua, mendukung layanan. Misalnya layanan penjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di berbagai tempat. Yang ketiga, mendukung sistem kerja jarak jauh. Misalnya sistem kerja small office, home office yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah, sehingga tidak harus datang ke kantor. Yang keempat, memudahkan kerja kelompok, yaitu misalnya memudahkan sharing data dan tetap memungkinkan kerjasama walaupun letak posisi anggota kelompoknya itu berjauhan. Yang kelima, untuk memberikan akses bagi pengguna untuk dapat mengembangkan sumber daya sistem. Karakteristik sistem tersebar. Yang pertama, research, access, and sharing, yaitu kemampuan menggunakan hardware, software, atau data dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, openness, yaitu keterbukaan. Dalam sistem terdistribusi memiliki kemampuan sebuah sistem dalam mengembangkan fleksibilitas terhadap peningkatan kinerja sebuah sistem. Concurrency, yaitu proses dalam sistem terdistribusi dilakukan secara bersama-sama. Scalability, sebuah sistem terdistribusi harus dapat ditingkatkan kinerjanya tanpa mengubah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Lalu fault tolerance atau toleransi kesalahan. Pada sistem terdistribusi ini dirancang untuk memiliki kemampuan menangani kesalahan atau error. Yang terakhir, transparansi. Contoh penerapan sistem tersebar. Di sini saya menggunakan contohnya yaitu penjualan tiket kereta secara online. Penggunaan aplikasi pembayaran atau transaksi pembelian tiket kereta online merupakan contoh dari aplikasi pengolahan data terdistribusi, di mana data pembayaran ada yang tersimpan di database bank atau minimarket yang bekerja sama dengan aplikasi. Sementara data tiketnya tersimpan di data servernya KAI Akses yang menyediakan aplikasi yang menyediakan tiket online ini. Misalnya nih, pada aplikasi KAI Akses kan menyediakan pemesanan dan pembayaran tiket kereta secara online. Jadi user bisa langsung memesan tiket secara online. Maka user harus terlebih dahulu membayar ke bank atau ke minimarket yang bekerja sama. Kemudian user akan diberikan etiket seperti ini yang akan ditukar saat boarding di stasiun nantinya. Yang akan ditukarkan nanti yaitu kode pemesanannya ini. Nanti ada di stasiunnya itu ada kayak alat penukarannya.
Lalu sebelum membayar, maka statusnya belum lunas dan diberikan tenggat waktu beberapa jam dari waktu pemesanan. Jika belum membayar, maka pemesanan yang ia lakukan dianggap hangus. Sekian presentasi dari saya. Bila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.